Kalau suatu saat kamu terjebak di dalam bagasi mobil, jangan panik. Semua mobil seharusnya dilengkapi dengan semacam grendel darurat untuk membuka bagasi dari dalam, kalau itu terjadi. Grendel ini dipertimbangkan dengan baik sehingga bisa dibuka oleh semua orang dari berbagai usia. Terlebih lagi, pegangannya didesain bisa menyala dalam gelap. Kamu bahkan bisa menariknya dengan mulut kalau tanganmu nggak bisa bergerak. Tapi kenapa kamu sampai bisa kejebak di bagasi sih? Oke, lanjut. Kalau kamu lagi menjahit dengan benang dan jarum, kamu nggak perlu menusukkan jarum langsung ke lilitannya. Bisa-bisa jarummu hilang, belum lagi jarimu sakit ketusuk. Set penjahit zaman sekarang sudah banyak dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan jarum. Tempatnya itu ada di bagian bawah lilitan benang. Kamu tinggal tarik aja. Kamu bahkan bisa nyimpan beberapa jarum di sana. Ballpoint sekali pakai punya rahasia sendiri loh. Pernah lihat nggak? Di beberapa pulpen kayak gini ada lubang di selubung plastiknya. Ini sebenarnya sistem ventilasi sederhana. Tujuannya supaya tintanya bisa mengalir ke ujung pulpen. Oke, aku tahu benda ini namanya shaker bumbu. Tapi kamu nggak harus nge-shake wadahnya kok buat ngeluarin bumbunya. Nggak percaya? Ya, aku juga gitu tadinya. Coba deh ambil wadah bumbu kayak gini dari dapurmu. Kalau wadah itu punya tutup plastik yang bisa dibuka, pas banget nih. Daripada nge-shake botolnya, coba pegang botolnya di bagian tutup plastik ini dengan posisi terbalik. Nah, setelah itu, putar perlahan botolnya kiri kanan. Dan lihat, bumbu di dalamnya keluar dengan sempurna, tanpa kamu guncang-guncang wadahnya dan bikin berantakan. Ini kasus yang sama nih. Sebagian besar shaker garam dan merica punya gerigi di bagian bawahnya. Kalau seandainya bumbumu nyangkut di dalam botol, coba satukan bagian bawah wadah garam dengan bagian bawah wadah merica dan gulirkan supaya geriginya bersentuhan. Bumbu yang ada di dalamnya bakalan keluar dengan mudah sekarang tanpa kamu buka botolnya. Saat cuaca dingin, kamu seringnya pakai baju berlapis-lapis sampai nggak bisa ngerasa tali tas yang kamu pakai di bahu. Ya nggak? Tasmu pun jadi mudah jatuh. Beberapa jaket punya solusi untuk masalah ini dalam bentuk tab kecil di bagian bahu dengan kait atau kancing di ujungnya. Tujuannya memang seharusnya gampang dibuka tutup. Jadi, kamu bisa ngaitin tasmu di sana. Kamu biasanya pakai alat ini buat ngupas kulit kentang wortel atau timun kan? Tapi peeler ini juga bisa dipakai buat ngiris bawang loh. Potong bawang menjadi 4 bagian dan iris aja pakai peeler. Kamu juga nggak perlu nangis bombay lagi. Banyak yang nggak tahu soal ini, tapi coba deh lihat kemasan pasta gigimu. Di sana ada semacam tanda warna, entah bentuknya titik atau kotak. Warnanya bisa macam-macam, kadang hitam, hijau, merah, ataupun biru. Warna-warna ini sebenarnya buat bantu mesin di pabrik pasta gigi. Mesin ini bakalan tahu kapan dan di mana harus motong kemasan pasta gigi dan lanjut ngelipatnya. Di sebagian besar alas kaki, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak pada tempatnya, itu berarti ada alasannya. Kebanyakan pabrikan masang sesuatu tambahan bukan buat aksen doang. Itu bakalan buang-buang bahan dan waktu pembuatan kan? Untuk alas kaki kayak sepatu bot misalnya, sering ada semacam lubang kecil di bagian atas tumit. Tujuannya buat bantu kamu pakai sepatu. Jadi kamu bisa narik sepatumu pakai lubang itu. Kamu juga bisa ngegantung sepatumu, biasanya waktu ngejemur. Karena sepatu bot kan biasanya dipakai waktu cuaca dingin dan basah. Aku pernah pakai banyak baju lapis supaya koperku nggak kepenuhan pas mau check-in pesawat. Tapi ini bisa jadi masalah waktu kamu mau duduk di pesawat. Jadi harus diapain jaket atau mantelmu itu? Nah, lain kali kalau naik pesawat, coba lihat kursi di depanmu. Kait buat tutup meja di depan bisa dipakai buat gantungin jaket. Selama kamu nggak makan di pesawat, kamu aman. Kebanyakan maskara kedaluarsa dalam waktu 3-6 bulan, tergantung produsennya. Tapi kamu bisa aja bikin waktu itu lebih singkat kalau nggak hati-hati. Sering memompa sikat maskara supaya isinya kecampur itu sebenarnya bisa bikin udara masuk ke botol. Ini bisa bikin maskaramu lebih cepat kering, dan hasil maskaramu jadi nggak bagus lagi. Ada cara mudah buat ngecek apakah kualitas maskaramu masih bagus atau nggak. Kalau kamu nggak dengar suara pop lagi waktu kamu ngeluarin sikat maskaramu, kamu mungkin udah butuh maskara baru. Kita hidup di era gawai yang terkoneksi via Bluetooth, tapi buat kualitas suara yang lebih bagus, orang masih merekomendasikan pakai headphone berkabel. Kamu ingat cincin-cincin hitam di audio jack itu? Ini bukan cuma biar colokannya pas waktu kamu masukin ke HP atau laptop. Cincin-cincin ini dibuat dengan material isolasi khusus. Tujuannya supaya kabel tetap awet waktu suara disalurkan. Dari banyaknya jumlah cincin, kamu bisa tahu masing-masing tujuannya. Ruang kosong di wadah mie cangkir bukan berarti pabrikan mau bohongin kamu soal masalah porsi mie-nya ya. Enggak kok, ini tujuannya biar mie-nya tetap utuh waktu didistribusikan. Ruang ini juga berguna buat sirkulasi air panas yang kamu tuangin sebelum kamu makan mie-nya.
Bentuk V di kerah baju itu awalnya didesain dengan beberapa tujuan. Pertama, sebagai cara supaya baju awet lebih lama dan bentuknya tetap bertahan bertahun-tahun. Bagian ini juga dibuat supaya kamu bisa masukin kepalamu ke sana kalau bajumu harus melar karena kepalamu kebesaran. Dengan begini, baju bakalan lebih pas di dada dekat lehermu. Terakhir, bagian V ini bisa menyerap keringat kalau kamu pakai baju itu pas olahraga. Sekarang mungkin udah jarang, tapi kamu pasti pernah lihat jas santai dengan saku misterius di bagian kanan. Ternyata saku ini digunakan supaya orang yang memakainya lebih mudah mengambil tiket kereta, karena dulu orang-orang ini sering naik kereta pergi kerja. Jaket pun bisa tetap dikancing, dan saku ini ngebantu banget. Sekarang, saku ini cuma hiasan, dan nggak ada kegunaan khususnya lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal hal yang udah nggak ada kegunaan khususnya lagi. Kamu tahu nggak, Play-Doh itu awalnya produk pembersih loh. Di tahun 1920-an, masyarakat butuh produk yang bisa membantu mereka membersihkan area di sekitar cerobong asap yang biasanya dipakein wallpaper. Lantas, resep yang sekarang kita kenal sebagai Play-Doh pun ditemukan. Dulunya cuma ada warna putih dan tujuannya buat ngebersihin wallpaper. Caranya tinggal digulirkan aja di atas jelaganya. Baru pada tahun 1940-an, produk pembersih wallpaper ditemukan. Dan Play-Doh pun dialihkan ke target market lain. Aku suka menikmati roti panggang saat sarapan, tapi males banget kalau giliran ngebersihin panggangannya. Tapi sekarang nggak lagi, karena aku udah tahu kalau toaster roti ada panel slidingnya di bagian bawah buat nadain remah-remah roti. Jadi gampang ngebersihinnya. Dulu kita baru bisa main game kalau udah masukin cartridge di konsol game. Cartridge ini bikin dokter pusing. Orang-orang jadi banyak yang ke rumah sakit setelah nggak sengaja menelan cartridge game kecil, terutama anak-anak. Nintendo, perusahaan yang memproduksi sebagian besar alat ini, menemukan solusi kreatif untuk mencegah kecelakaan ini. Maka, sekarang ini, cartridge Nintendo Switch sengaja dibalut dengan zat kimia yang rasanya pahit sekali. Tapi aku nggak nyuruh kamu nyobain sendiri loh ya.